Wah, chip PCH-nya bisa sampai pecah gini, gimana ceritanya mas? Kasus kali ini cukup menarik guys. Laptop Asus TUF FX506L dengan spesifikasi Intel i7 generasi 10 yang awalnya cuma upgrade SSD sendiri, tapi setelah itu laptop mati total. Dimana-mana performa laptop harusnya makin oke, ini kok malah nggak nyala sama sekali. Sebelumnya udah pernah dibawa ke tempat servis dan disaranin ganti mainboard. Tercantum dengan jelas di note tertulis chip PCH pecah. Nah, ini yang bikin kita penasaran. Langsung dong kita cek. By the way, anyway, Mimin mohon maaf, di sini footage pengecekannya nggak ke-shot, jadi Mimin ceritain aja ya. Pertama kita ukur tegangannya dan menemukan adanya permasalahan pada blok power 3 volt dan 1 volt. Normalnya blok power 3 volt dan 1 volt untuk PCH harus stabil, tapi ternyata di sini malah short alias konslet. Jadi harus mentok di situ dan nggak bisa supply lebih lanjut. Dari hasil pengukuran ini udah kelihatan kalau masalahnya ngarah ke PCH. Nah, usut punya usut, chip PCH-nya bisa pecah karena konsleting guys. Lanjut, setelah banyak pertimbangan serta juga jalan reballing udah nggak memungkinkan, maka chip PCH-nya kita ganti guys. Pertama kita angkat dulu chip lamanya, dari mulai proses blower lalu ke BGA station. Chip dipanaskan dengan suhu terkontrol. Perlahan kaki-kakinya lepas dan setelahnya chip kita angkat bersih tanpa merusak jalur motherboard. Setelah chip lama terlepas, kita fokus bersihin bekasnya. Jalur dicek ulang biar nggak ada yang short atau putus. Tapi penting supaya chip baru bisa nempel sempurna. Baru deh kita pasang chip PCH pengganti. Posisi harus presisi, jadi alignment dicek dulu. Baru dipasang kembali dengan BGA station juga. Menggunakan panas terukur supaya tiap kaki chip benar-benar nempel. Di sini kesabaran diuji, karena kalau kegeser sedikit aja hasilnya bisa gagal total. Singkatnya, setelah selesai laptop kita tes. Dan yap, laptop berhasil nyala lagi guys. Tapi VGA-nya nggak kebaca. Jadi walaupun seenggak-enggaknya laptop udah normal nyala, ada yang masih kita perlu usahakan untuk pengerjaan lebih lanjut. Oke guys, intinya sebelum upgrade SSD perlu dicek dulu apa benar masalahnya hanya karena SSD atau ada masalah lain. Emang sih upgrade kecil kayak pasang SSD kelihatan gampang, tapi kalau ada masalah di komponen inti kayak gini, efeknya bisa fatal. Makanya selalu hati-hati dan kalau udah ribet mending serahin ke yang paham. Nah, setelah ngeliat kasus gini apa pendapat kalian? Ada tambahan? Gas komen. Jangan lupa save dan like video ini jika suka. Sampai jumpa di video selanjutnya.